إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya dan juga kepada jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa maknanya adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk, yaitu dalil dari Allah, dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah, dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di akhir-akhir tahun seperti ini, kaum muslimin sebagian di antara mereka tertimpa musibah dalam masalah agama, musibah dalam masalah akidah, yaitu di mana fenomena di akhir tahun sebagian kaum muslimin ikut latah dalam merayakan atau meramaikan hari raya orang-orang kafir, hari raya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin juga ikut andil di dalamnya. Maka ini merupakan musibah, bahkan lebih besar daripada musibah-musibah dunia. Kalau kita melihat dan menyaksikan bagaimana musibah yang terjadi di Sumatera misalnya, atau musibah-musibah yang terjadi di tempat-tempat yang lain, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan musibah dalam masalah din, dalam masalah agama. Karena kalau musibah duniawi itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang tertimpa musibah tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia bersabar menghadapi musibah itu, diangkat derajatnya di sisi Allah dan digantikan dengan yang lebih baik. Ini kalau musibah dalam urusan duniawi. Adapun musibah dalam urusan agama, maka pelakunya yang jatuh, yang tertimpa musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan murka Allah, dia akan mendapatkan dosa dari Allah, bahkan bisa jadi dia jatuh ke dalam perkara-perkara kufur tanpa dia sadari. Karenanya Nabi SAW sering berdoa dengan mengatakan, wala taj'alil musibatana fi dinina, ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu pada agama kami. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna. Kalau Islam menjelaskan perkara-perkara yang kita anggap sepele, seperti adab qada'il hajah, bagaimana adab dalam buang air besar atau buang air kecil, itu diatur di dalam Islam, maka tentu perkara yang lebih besar dari itu Islam juga telah mengaturnya. Termasuk diantaranya bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan orang-orang kafir. Termasuk diantaranya bagaimana sikap seorang muslim terhadap hari raya orang-orang kafir,
terhadap perayaan orang-orang kafir. Agama Islam telah mengaturnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam telah sempurna. Semuanya telah diatur di dalam agama ini. Maka jangan ada di antara kita yang menggunakan perasaan, menggunakan akal, menggunakan logika dalam menentukan hukum di dalam agama. Karena semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang wajib kita yakini adalah Islam adalah agama satu-satunya yang hak. Tidak ada kebenaran di luar Islam. Tidak ada agama yang hak selain Islam. Semua agama di luar Islam wajib kita meyakini adalah agama yang batil, agama yang salah, agama yang keliru, agama yang tidak membawa kita kepada surga, justru akan menjerumuskan ke dalam neraka. Maka ini adalah akidah yang harus ada pada diri seorang muslim. Inna dina indallahil Islam, kata Allah. Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan sesungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah hanyalah Islam. Di surat yang sama Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Demikian juga kita harus meyakini semua sesembahan yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang salah, sesembahan yang keliru, yang tidak layak untuk disembah. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Selain Allah yang disembah oleh manusia, mau dia menyembah Nabi Isa, atau dia menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung, atau menyembah kuburan-kuburan, apapun yang disembah oleh manusia selain Allah adalah sesembahan yang batil, dan Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Allah juga mengatakan wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang kafir terhadap taghut, mengingkari taghut, yaitu semua yang disembah oleh selain Allah, semua yang disembah oleh manusia selain Allah, dan dia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia berpegang dengan tali Allah yang kuat. Maka tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. La ilaha illallah, kalimat yang kita ikrarkan, la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti konsekuensinya semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Setelah itu ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang hak, Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak, maka kalau kita sudah menekankan ini, meyakini ini dalam diri kita, maka dengan demikian kita wajib berlepas diri, wajib kita barok terhadap agama lain selain Islam. Kita wajib barok, berlepas diri dengan semua sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menyembah mereka juga, dan tidak boleh kita ridho dengan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah. Kita nggak boleh ridho dengan agama apapun yang dianut oleh manusia-manusia yang lain. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian seorang muslim wajib ada ketidaksukaan, wajib ada kebencian terhadap kekafiran, terhadap orang-orang kafir, karena kekafiran mereka, karena kesyirikan mereka, karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwasanya wajib seorang muslim membenci orang kafir karena kekafirannya, bukan karena urusan yang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sebagian mereka mencintai sebagian yang lain, maka barang siapa yang mencintai mereka, berloyalitas kepada mereka karena agama mereka, maka dia juga termasuk bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.
Allah juga mengatakan di akhir surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kau tidak akan mendapati ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka mencintai orang-orang yang kufur, yang memerangi, yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Kau nggak akan mendapati, nggak klop. Mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia mencintai orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Alias orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka dia membenci orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah. Meskipun itu bapak-bapak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak-anak mereka, atau keluarga mereka, mereka tetap membenci hal tersebut karena kecintaan mereka kepada Allah, karena loyalitas mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala juga berfirman di awal surah Al-Mumtahanah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. Tulquna ilaihim bil mawaddah, di mana kalian memberikan mawaddah, kecintaan kepada mereka. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, mencintai orang-orang kafir karena agama mereka, maka ini adalah bentuk kekufuran yang juga bisa membatalkan keislaman seseorang, karena seorang muslim diwajibkan barok, berlepas diri dari mereka. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang Allah perintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, Allah sebutkan di surah Al-Mumtahanah juga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda, hatta tu'minu billahi wahda. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, kami barok. Barok artinya berlepas diri, membenci, tidak suka, tidak support, tidak ikut andil. Ya, kami barok dengan kalian dan juga dengan apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami mengkufuri apa yang kalian praktekkan ini. Kami mengkufuri sesembahan kalian, kami mengkufuri agama kalian. Dan telah nampak kebencian, permusuhan antara kita dengan kalian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebencian kita terhadap orang-orang kafir menjadikan kita berlepas diri dari agama mereka, berlepas diri dari perayaan-perayaan mereka. Kita nggak sudi ikut andil dalam agama mereka, nggak sudi ikut andil dalam perayaan-perayaan agama mereka. Bahkan mengucapkan salam atas hari raya mereka pun kita nggak sudi, karena kita barok, benci, berlepas diri dari semua praktek-praktek penyembahan kepada selain Allah. Kita berlepas diri, benci dengan semua sesembahan-sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala nggak ridho tatkala dirinya dituduh memiliki anak. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan akan kemurkaannya ketika dia dituduh punya anak. Allah mengatakan di akhir surah Maryam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadya. Hampir-hampir langit itu runtuh, kata Allah. Hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung itu hancur. Gara-gara apa? Anda'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Allah subhanahu wa ta'ala gak ridho tatkala dia dituduh memiliki anak. Maka bagaimana seorang muslim tiba-tiba datang kepada orang kafir, kemudian dengan entengnya mulutnya mengatakan selamat Natal, selamat atas dijadikannya Nabi Isa sebagai Tuhan kalian, selamat atas Nabi Isa sebagai Tuhan, selamat Allah memiliki anak. Itu hakikat agama mereka. Bukannya malah kita barok, berlepas diri, namun justru kita ikut andil, mensupport, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita ridho kepada mereka. Kalau sebagian orang mengatakan ini hanya sebatas ucapan di lisan, hati kita mengingkari, maka kadzdzab, berdusta. Nggak akan mungkin. Kalau hatinya mengingkari hal tersebut,
maka lisannya juga tidak akan sudi mengucapkan hal tersebut. Hadza min babi takrib, untuk sekedar mendekatkan kepada pemahaman saja. Apa jadinya apabila ada sepasang suami istri, kemudian istrinya selingkuh kepada lelaki yang lain, sampai akhirnya istrinya ini menikah dengan selingkuhannya tersebut? Maka apakah suaminya ridho datang ke pernikahan mantan istrinya itu seraya mengatakan selamat atas pernikahan kalian? Maka sang suami yang asli pasti tidak akan ridho, pasti tidak akan sudi menghadiri pernikahan mantan istrinya itu, tidak akan sudi untuk mengucapkan selamat kepada istrinya tersebut. Kenapa? Karena dia nggak ridho, karena dia benci, karena dia murka dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, apa yang diperbuat oleh istrinya itu. Ini dalam masalah-masalah muamalah rumah tangga. Bagaimana lagi kaitannya dengan Rabbul Alamin? Bagaimana seorang muslim tega dia mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir, selamat atas simbol-simbol kekufuran? Ayat yang sering kita baca, bahkan semua yang hadir di sini insya Allah hafal. Sebuah ayat di dalam Al-Quran, di surah yang agung, Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak pula dilahirkan. Maka ma'asyiral muslimin, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dengan atas nama toleransi, atas nama kerukunan umat beragama, atas nama Bhinneka Tunggal Ika, lantas kemudian kita gadaikan tauhid kita, kita gadaikan akidah kita, kita banting agama kita demi untuk meraih ridhonya orang-orang kafir, demi untuk meraih senyuman mereka, demi untuk meraih apa yang kita inginkan dari perkara dunia. Tidak. Agama kita adalah hal yang paling mahal yang ada dalam diri kita. Jangan sampai itu hilang hanya gara-gara sekedar basa-basi atau sekedar toleransi-toleransi yang memang itu bukan toleransi, namun itu adalah upaya-upaya manusia untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah bahwasanya haramnya mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir itu adalah ijma', kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman. Beliau mengatakan wa ammat tahni'atu bi a'yadil kufri al-mukhtasati bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat atas syiarnya orang-orang kafir, atas perayaan orang-orang kafir yang itu merupakan hari raya mereka yang khusus buat mereka, maka hukumnya haram bil ittifaq, dengan kesepakatan. Maka jangan percaya ketika ada sebagian dai-dai atau ustadz-ustadz yang menyesatkan manusia dari jalan Allah mengatakan bahwa hukum mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir itu khilafiyah katanya. Itu masalah yang diperselisihkan. Tidak. Haramnya mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir itu adalah masalah ijma', masalah kesepakatan, tidak membuka ruang untuk ikhtilaf, tidak membuka ruang untuk perbedaan. Maka barang siapa yang meyakini yang berbeda, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Meskipun agama kita memerintahkan kita untuk bara', berlepas diri, membenci, memusuhi, tidak ikut campur dalam urusan agama mereka, namun bukan berarti kemudian kita berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Bukan berarti kita menyakiti mereka, bukan berarti kita menzalimi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hal ini dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Allah azza wa jalla mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena sesungguhnya berlaku adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Maka sikap kita terhadap orang-orang kafir pertengahan. Kita tidak mencintai mereka,
alias kita wajib membenci mereka karena kekafiran mereka. Namun di sisi yang lain, haram hukumnya kita menzalimi mereka, haram hukumnya kita merampas harta mereka, haram hukumnya kita menipu mereka, atau bahkan justru menumpahkan darah mereka, waliyadzubillah. Maka ini Islam berlepas diri dari hal tersebut. Sebagaimana pelaku maksiat, kita benci dengan kemaksiatan, kita benci dengan pecandu narkoba, kita benci dengan pezina, kita benci dengan pelaku riba, kita benci dengan begal, rampok, pencuri, koruptor. Nah, kita membencinya. Namun bukan berarti kemudian kita berlaku zalim kepada mereka, bukan berarti kita nggak berbuat adil kepada mereka. Tidak. Kalau kita bermuamalah dengan orang-orang kafir, harus jujur. Nggak boleh kita menipu mereka, nggak boleh kita menzalimi mereka. Berikan hak mereka dalam urusan-urusan dunia. Bahkan para jamaah, kita dibolehkan berbuat baik kepada orang-orang kafir sepanjang itu bukan kaitannya dengan agama mereka. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, orang-orang kafir yang bukan memerangi kalian. Maka Allah mempersilahkan dan tidak melarang, bahkan dianjurkan untuk kita berbuat baik kepada mereka meskipun mereka kafir, namun hanya dalam perkara-perkara duniawi, bukan dalam perkara-perkara din, perkara agama. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi SAW, tatkala beliau menyembelih seekor kambing, kemudian beliau bagikan dagingnya kepada tetangga-tetangganya, maka sang budak bertanya kepada beliau bahwasanya tetangga kita ini ada yang Yahudi, apakah dia juga mendapatkan bagian dari daging ini? Kata Abdullah bin Amr ibn al-As, na'am, iya, berikan bagian ini kepada dia. Karena aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, fa inna Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun kafir, untuk berbuat baik kepada mereka, sampai-sampai aku mengira tetangga suatu saat akan mendapatkan bagian dari waris juga, karena seringnya Jibril membawa pesan dari Allah untuk berbuat baik kepada tetangga, tidak peduli mau dia muslim ataupun kafir, berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Namun dalam perkara din, dalam perkara agama, kita tetap berpegang dengan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, kami berlepas diri dari agama kalian. Kami nggak mau ikut campur dalam agama kalian. Kami nggak mau ikut dalam perayaan agama kalian. Bahkan mengucapkan selamat saja kami tidak mau. Adapun dalam urusan-urusan duniawi, umat Islam yang terdepan dalam berbuat baik kepada manusia, tidak peduli meskipun dia kafir. Inilah agama Islam, agama yang wasat, agama yang pertengahan. Tidak sebagaimana orang-orang liberal yang mereka mengatakan semua agama sama, boleh seorang muslim mengucapkan selamat, bahkan ikut dalam perayaan-perayaan mereka karena semua agama sama. Naudzubillah. Tidak pula seperti kaum khawarij alias kaum teroris yang mereka membenci orang kafir sampai menumpahkan darah, sampai menghalalkan darah mereka, membolehkan membunuh mereka. Naudzubillah. Maka Islam Ahlus Sunnah pertengahan dalam hal ini, yaitu wasat, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan sebuah nasihat emas dari Al-Khalifatur Rasyid Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang sangat layak untuk kita viralkan di akhir-akhir tahun seperti ini. Beliau mengatakan, ijtanibu a'da Allah al-yahud wan nasara fi a'yadihim. Jauhkanlah diri kalian dari musuh-musuh Allah, yaitu orang Yahudi dan Nasara, terutama pada hari raya mereka, terutama pada perayaan-perayaan agama mereka. Kenapa? Fa inna sukhta yanzil alaihim, karena murka Allah sedang turun kepada mereka. Fa akhsha ayyanzila alaikum, kalau kalian ikut-ikutan maka aku khawatir kalian juga akan terkena murka, terkena amarah, terkena murka, laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga diri kita,
keluarga kita dari kekufuran-kekufuran, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di akhir tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita semua dan kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu li salatikum yarhamukumullah. Allahu akbar, Allahu akbar.